Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ganesha Putra. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan tugas modul 6 itu spanning tree protocol menggunakan PVST plus. Oke, jadi pertama perkenalan dulu, nama saya Ganesha Putra, NIM 21120118 0119 dari Teknik Komputer Angkatan 2019. Ini sudah tersedia ya topologi sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, untuk pada topologi ini sudah setting VLAN dan juga spanning tree protokol PVST, mode PVST secara default. Karena PVST itu adalah mode secara default ada di sini. Kemudian ada trunking yang ada pada segitiga switch ini. Oke, seperti itu kita akan menuju ke testingnya ya. Jadi di sini kita diminta untuk mengubah root primary. Jadi kita tahu ya, kita cek di sini bahwasanya root primary yang ada di sini ya. Root primary yang ada di sini itu adalah kita ambil contoh VLAN 10 ya. So spanning tree VLAN 10. Nah, kita tahu bahwa pada VLAN 10 ini ketika dia ingin mencapai switch 1 itu melalui switch 2 di blok ya. Nah, di sini ada keterangan alternatif blok dengan priority seperti ini. Kita coba bandingkan dengan S1. Enable show spanning tree VLAN 10. Kita tahu bahwa di sini untuk S1 itu adalah hijau semua ya. Jadi forward. Jadi paket dapat melewati S1 tersebut, namun tidak dapat melewati S2 dengan port FA03, FA04 dan 02. Hanya bisa melewati FA01 saja. Prioritinya sama ya di sini ya. Prioritinya sama, address-nya juga sama, maka yang akan dijadikan bridge ID-nya juga sama ya. Maka yang akan dijadikan sebagai istilahnya sebagai priority adalah sebagai perhitungan adalah address dari MAC address-nya ini ya. Ini sebagai perhitungannya. Ini bukan root. Ini adalah root dan ini bukan ya. Jadi kita akan mengubahnya dengan cara melakukan konfigurasi yang pertama ya. Ini konfigurasi yang pertama ini menggunakan VLAN spanning tree VLAN ID root primary. Oke. Jadi kita akan mengubah ya. Yang awalnya ini adalah bukan root ya. Atau ini adalah secondary, sedangkan ini adalah primary. Maka kita akan mengubahnya, mengatur. Nanti kita akan melihat perbedaannya. Spanning tree VLAN 10 root primary. Jadi ada dua ya. Metodenya ada dua. Yang pertama adalah menggunakan ini. Dan yang kedua adalah menggunakan value-nya. Oke, kita percepat saja karena pasti kita akan melihat seperti ini ya. Nah, ini VLAN 10. Nah, maka kita akan melihat seperti ini. Nah, oke. Kita melihat terdapat perubahan ya. Perubahan bahwasanya blocking hanya terjadi pada FA02. Yang tadinya di sini adalah semuanya tidak diblok dan di sini adalah semua diblok ya. Ini awalnya ini adalah diblok tiga-tiganya, FA3, 4 dan FA02 itu diblok semua. Di sini tidak diblok, forward semua ya. Nah, di sini sekarang terlihat perbedaannya ketika diberi
um, root primary ya, root primary dengan mode PVST ya. Di sini spanning tree enable protokol IAA, ini ada default PVST. Ketika di sini primary dan juga di sini secondary, maka akan terlihat ya ada perbedaannya. Sini ada SignNet port, rootnya di sini, dan di sini ada SignNet port dan juga apa istilahnya, forward semua seperti itu. Dan untuk priority-nya akan sama, namun untuk bridge-nya akan berbeda. Jadi kan perbedaan pertama adalah priority-nya dihitung, kemudian bridge ID-nya dihitung. Jika priority-nya sama, bridge ID-nya dihitung. Nah, bridge ID di sini ketika primary itu adalah secara default 24576. Nah, kenapa ini 24586? Karena priority di sini dihitung dari bridge ID ditambah dengan VLAN ID. VLAN ID kita adalah 10 gitu ya. Jadi tambah 10. Nah, di sini ya terlihat, nah ini dan ditambah 10, maka jadilah ini. Ini juga sama. Secara default secondary adalah 28672. Namun karena VLAN ID kita adalah 10, maka jadi 28682. Karena bridge ID ditambah dengan physical ID. Ditambah dengan VLAN ID. Oke, sekarang kita akan merubah lagi dengan cara kita merubah value ya, value dari priority tersebut. Oke, kita coba untuk VLAN lain ya, VLAN 20 misalkan. Kita coba do show spanning tree pada VLAN 20. Do show spanning tree pada VLAN 20. Oke, di sini sama ya, masih menggunakan PVST. Dan kita lihat di sini ada sama 32 8, kemudian ID sama, maka menggunakan MAC address. Nah, gimana caranya kita ingin merubahnya dengan mendahulukan priority gitu ya. Kita set priority di sini. Spanning tree VLAN 10 priority. Oh ya, untuk priority itu kita perlu setnya adalah 16 bit ya, 16 bit, kelipatan dari 16 gitu ya, 16 bit. Karena dalam bridge ID ini ya, itu adalah terdiri dari 2 byte atau 16 bit bridge ID, dan juga sisanya adalah 6 byte atau sekitar 6 byte ya. 6 byte itu dikali 4 berarti 24 ya, 24 bit itu berisi MAC address. Jadi kita untuk merubah priority-nya adalah menggunakan 16 bit. Kita di sini 4096. Itu priority yang paling awal, paling satu, paling kecil gitu ya. Nah, lalu kita ubah di sini. Kita tidak perlu mengubah di sini sebenarnya. Namun jika ingin, kita juga bisa mengubah di sini untuk priority ID yang lebih dari ini. Jika kita menginginkan ini lebih kecil, S2 lebih kecil daripada S1, maka S2 set paling kecil dan S1 set default tidak apa-apa, atau kelipatan dari 16 berikutnya gitu ya. Kita ambil contoh misalkan 24, tidak perlu mungkin ya, kita tidak perlu konfigurasi seperti ini karena ini sudah terlihat prioritinya lebih kecil, maka akan lewat seperti ini. Oke, kita coba lihat ya, to show spanning VLAN 20 ya. Oke, prioritinya belum berubah. Oh sorry, ini VLAN 10. Kita ada kesalahan teman-teman. Kita hapus dulu, no, dan kita cek do show span VLAN 10. Oke, sudah kembali. Oh ya, kita set ya tadi ya, span. Nah ini. Oke, do show VLAN 10. Do show spanning tree VLAN 10. Oke, ini ya. Jadi dia menjadi 24586. Oke, kita coba ke VLAN 20.
Oke. Di sini ya, ini juga VLAN 20, VLAN 20. Nah, di sini ada sama, kita coba konfigurasi spanning tree ya. Kemudian VLAN 20, priority 4096. Nah, lalu di sini enter dulu. Spanning tree VLAN 20, priority. Kita gunakan yang di sini 24576 itu ya. 24576 default dari primary root primary gitu ya. Nah, sekarang kita show lagi. Kita show yang ada di sini. To show spanning tree VLAN 20. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Nah, ini kenapa kok bertambah seperti ini? Seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi priority di sini akan ini ya, priority ini berbeda ya. Priority di sini akan ditambah dengan VLAN ID kita gitu ya. Priority-nya 4096 ditambah dengan VLAN ID. Jadi seperti ini. Ini ya, priority-nya juga berubah karena bridge ID-nya berubah. Ini priority-nya jadi berubah. Oke, di sini kita cek juga to show VLAN spanning VLAN 20. Oke, di sini terdapat perbedaan ya. Di sini ada alternatifnya di blok pada FA02. Nah, jadi untuk priority-nya sama ya, priority-nya 4016, namun bridge-nya berbeda nih. Nah, di nilai bridge di sini sesuai yang kita masukkan tadi ya, 424576 ya, karena ditambahkan dengan 20 maka jadi 96. Oke, seperti itu untuk cara atau metode menentukan BVST plus. Nah, sekarang kita akan menuju ke port fetch ya, port fetch. Sebenarnya port fetch itu adalah digunakan untuk mempercepat proses yang ada di switch ini ya, proses terhubung pada switch, atau istilahnya dia mengabaikan dari pengecekan BDU. Ya, jadi pengecekan BDU diabaikan dan itu akan berbahaya teman-teman, akan berbahaya jika tidak di BDU guard. Jika tidak di BDU guard akan menimbulkan sebuah looping ya, karena transisi state-nya itu tidak terekam atau diabaikan seperti itu. Kita ambil contoh pada interface yang menuju ke PC saja ya. Kita ambil contoh di sini. Atau kita ambil contoh di FA02 ya, dan berpasangan dengan FA04 di sini ya. Coba kita ambil contoh di FA02. Konfigurasi terminal. Interface FA. Oh iya, jadi port port flash itu tidak bisa dikonfigurasi di mode terang ya. Jadi kita mengubahnya di mode mengkonfigurasinya di mode akses gitu ya. Mode akses adalah di FA05. Interface FA05. Spanning tree port flash. Oke, di sini ada peringatan. Hanya di sini aja gitu ya. Jangan di lainnya, jangan secara secara global karena akan berbahaya, dan tidak boleh di trunking. Ini adalah di allow hanya pada non trunking saja gitu. Kita akan lihat perbedaannya teman-teman. Coba di sini kita pada FA05 ya, kita on kemudian off. Nah, ini langsung hijau ya. Coba kita lihat yang selain FA05 dengan port PDU gitu ya, tanpa port flash. Nah, ini akan menunggu untuk menjadi hijau dulu. Ini oranye ya. Oke, seperti itu untuk perbedaannya. Kita percepat saja. Nah, ketika diimplementasikan dalam dalam switch yang notabene bukan trunking gitu ya, itu akan berbahaya teman-teman. Kita harus melindungi interface yang ada port fetch-nya gitu ya. Caranya melindunginya adalah kita masuk ke interface,
FA05 kita lindungi dengan BDU guard ya, span BPDU sorry, enable. Oke, sekarang sudah aman teman-teman. Jadi secara config itu cepat, namun secara keamanan juga masih aman ya. Nah, oke, secara kecepatan untuk itu cepat, dan secara konektivitas itu juga aman karena BPDU Guard ini adalah melindungi dari port flash yang mengabaikan BPDU. Kira-kira seperti itu untuk konfigurasi pada tugas ini. Terima kasih, semoga dapat menjadikan manfaat. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.